jantung daerah yang tidak steril. Makanya ini jadi kan pas kita masang itu pasti kita butuh tumpuan lah, butuh apa, pasti kepegang-pegang daerah paha dan segala macamnya ya. Makanya dibentuk pakai itu steril. Kayak orang operasi pun kayak gitu ya, jadi untuk memperluas area kerja ya. Jadi pasiennya ditutup dulu ya, walaupun dengan manekin tetap ya harus diperlakukan sesuai dengan bagaimana perlakukan manusia. Ini tadi kalian lihat nggak gimana bentuknya sebelum ini keluar dari plastik? Ini tadi dapat yang masih disegel nggak? Enggak. Hah? Ya. Jadi pendek bilangnya. Jadi kalau misalnya dia masih di dalam kotak, dia nggak langsung masuk ya ke sini dia. Nah posisinya tuh kayak gini kalau di dalam plastik. Nah ini kan harus steril. Nah gimana kita ini ada memang ini cara yang mudah. Ini dibuka, dimasukin ke bak instrumen ya, misalnya nah itu kan kita nggak sentuh ya. Terus ketika mau memasukkan IUD-nya ke dalam inserternya itu pakai handscoon steril, masukin dengan cara kayak gini. Nah ada juga yang nggak pakai handscoon. Kalau nggak pakai handscoon itu berarti kita harus masukin ketika dia masih di dalam plastik. Kalau ketika dia masih di dalam plastik, kan posisinya masih kayak itu ya. Nah ini kan di sebelahnya. Pokoknya kita nggak boleh menyentuh barang ini karena nanti prosedurnya steril. Jadi masukin lah ininya ke dalam sini. Nah, mana yang lebih gampang? Handscoon steril atau dari dalam plastik? Nah pokoknya ini tidak boleh disentuh ya. Susah-susah gampang. Gimana caranya? Mana kok gampang? Nah, anggap aja masuk gitu ya. Habis itu setelah dia masuk, dia tekan ke ini. Jadi barang-barang ini semua itu steril ya. Jadi yang dibutuhkan peralatannya jadi saya harus mulai dilatih untuk membedakan mana yang barang yang akan dipakai dengan yang setelah dipakai ya. Jadi ini kan kapas ceboknya ya. Nah betadinnya tuh masukin di sini, atau misalnya ada cairan desinfektan yang lain yang kapasnya itu basah. Nah, jadi ini yang udah dipakai taruh sebelah sini ya. Jadi ini adalah nampan tindakan. Nampan tindakan itu ditaruh barang-barang yang akan kita pakai. Nah dan ini semuanya steril. Kalau ini kan kita masih mempersiapkan, kita mencontohkan ya, tapi menyiapkan ini harusnya dengan handscoon ya. Taruhlah barang-barang yang akan dipakai. Jadi pembiasaan ya, kalau kalian misalnya OSC, kalau barang yang habis dipakai jangan lagi taruh di sini ya, karena ini barang yang steril. Taruh di sini, termasuk IUD-nya tadi ya.
IUD-nya dengan cara yang steril juga tadi memasangnya. Ini untuk latihan nanti, silahkan dimasukin IUD-nya ini ya. Nah, ini kira-kira kita sudah siapkan ya barang-barang yang steril ini, dan juga ini di tempat yang steril. Nah, ini misalnya baru keluar, biasanya kan set tindakan itu udah dibungkus ya sama perawat ruang tindakan, itu dia dibungkus ini satu paket misalnya nanti dokternya tinggal order, oh kita mau pasang IUD, berarti langsung keluar satu set peralatan untuk pemasangan IUD dari autoclave ya, biasanya udah disimpan kayak itu, udah satu paket ya. Jadi apapun tindakan, jadi petugas itu dia udah menyiapkan alat ini satu paket, tinggal nanti dia memasukkan IUD-nya aja lagi, memasuk ke nampan tindakan ini. Caranya tadi gitu. Jadi dia kalau misalnya buka plastiknya ini tanpa handscoon ya, disobek dulu ininya, disobek terus dimasukkan ke sini, tapi jangan disentuh. Dan kalau misalnya tadi belum masuk, pasang dulu handscoon steril, dimasukkan IUD-nya ke inserter itu tadi. Oke, setelah barangnya semua disiapkan, berarti operatornya, dokternya lakukan cuci tangan. Handscoonnya mana? Nah, setelah cuci tangan pakai handscoon, handscoonnya steril atau enggak? Steril. Rasa nggak kayak cincin ya? Dari handscoon. Pasang handscoon steril nggak kayak gitu caranya ya? Kan kalau handscoon steril itu kan dia dilipat ya, bikin misalnya sentuh yang bagian luarnya, jadi sentuh yang bagian atasnya. Waktu tahun 1 ada kan diajarkan untuk ini bagi perbedaan memasang handscoon steril dengan yang steril. Nah, jadi barulah diminta pasien untuk membuka kainnya ini. Jadi posisi litotomi. Idealnya memang kalian belajar dulu pemeriksaan ginekologi, karena memang terkait ya pemeriksaan IUD ini dengan pemeriksaan ginekologi. Kalau tadi karena lupa, jadi kita minta tolong dengan asisten biasanya untuk membuka kain pasien ya. Sudah dibuka, kemudian kita apa tindakan yang pertama? Disinfeksi. Nah, desinfeksi. Ya, didesinfeksi. Desinfeksi satu di bagian kanan, kemudian dicelupin ya, terus bagian kiri, kemudian terakhir di bagian tengah. Oke, setelah bersih baru kita pasang duk steril. Kemudian kita lakukan pemeriksaan di manual ya. Lakukan pemeriksaan PT. Cara PT gimana? Ini ya. Sebelumnya udah ada bersinggungan dengan udah ya. Nah, lakukan. Oke, kemudian tangan kiri di mana posisinya? Di atas di Nah, menahan fundus ya. Jadi ini gunanya untuk apa? nilai porsi. Ya, menilai porsio dan bagaimana posisi uterus. Setelah selesai kita ganti handscoon. Ganti handscoon. Karena ribet ya. Tapi inilah dicontohin lah, nanti kalian ini pula nanti nggak ingat kalau harus diganti handscoonnya. Handscoonnya dipakai lagi, handscoon yang steril. Nah, terus apa lagi yang kita lakukan? Apa yang dipasang duluan? Spekulo. Ya, spekulo nama pemeriksaannya yang dipasang itu barang spekulo. Nah, ini dilumuri dengan gel ya. Boleh juga enggak. Ya. Nah, ini cara memegangnya kayak gini. Ya, ini pas memasang itu dibuka dulu sedikit labianya. Karena ini manekin memang dia terbuka ya, tapi kalau sama ke pasien langsung ini nggak kebuka gini posisinya. Jadi dibuka dulu
labianya ini dimasukin posisi miring kayak gini. Idealnya kita duduk dengan kursi ya, yang dibuka. Harusnya di lampunya nggak ada ya, kita lihat ini. Nggak. Pakai lampu terus kita duduk. Jadi ini jadi mata kita tuh sejajar. Coba tolong kursi. Nah, jadi kalau kita udah dalam posisi steril begini, tangannya nggak boleh menyentuh yang lain ya. Nah, situ udah kelihatan ya porsionya. Nah, kemudian kita bersihkan lagi porsio ini. Nah, itu yang tag yang tidak ada di ini ya, tidak ada di video, tapi ada di daftar tilik ya. Bersihin ini, dibuang lagi, dibuang tempat sampah. Terus ini langsung direndam di larutan klorin. Nah, ibaratkan ini sudah ada larutan klorinnya di situ ya. Kemudian kita lakukan penjepitan porsio dengan tenakulum. Di mana dijepit? Angka 11 atau angka 1. Kemudian dikunci ya di sini. Kemudian baru kita lakukan pengukuran terhadap panjang uterusnya, diukur, kemudian dikeluarkan lagi. Apa tandanya berapa dalamnya uterusnya itu, berapa panjangnya? Ada lendir. Ya, ada lendir. Atau kalau karena pasiennya masih haid itu ada darahnya. Kira-kira normalnya berapa? 7 cm. Ya, sekitar 7 cm ya. Pas dikeluarkan itu ada lendir atau darah di sini. Kemudian karena kita mau pasang ini, nah ini kita setel di angka 7. Kenapa ini harus sama dengan ukuran rahim? Kenapa harus ada penanda biru ini? Apa gunanya? Apa sih guna ini? Apa gunanya? Harus ada penanda biru. Biar ukurannya sesuai. Biar pas mas. Nah, iya. Jadi supaya jangan terbentai kan mencederai pasiennya. Kan kalau ini kita kelihatan. Kalau per pasien ini nggak kelihatan kan, makanya ditonton dulu pakai sonde itu berapa kira-kira panjang ke dalam. Nah, kemudian caranya masukkan dengan tangan kanan. Nah, cara memegangnya gini ya, bukan kayak gini. Kan caranya seperti ini ya, sama kayak megang spek mau injeksi kan, kayak gini. Terus dipasang, masukin sampai tanda biru ini ya. Setelah itu tangan kanan mendorong, tangan kiri menarik inserternya ini. Nah, baru ditarik, lalu dikeluarkan. Kemudian apa lagi step kita selanjutnya? Dipotongnya senangnya Potong benang. porsio. Kenapa harus 1 cm di depan porsio? Karena untuk ngecek nanti bulan dulu. Ya, kalau boleh nggak panjang kayak gini aja? Enggak. Kenapa? Ya, Mengganggu. mengganggu dia ya. Dipotong 1 cm di depan porsio. Ini, jadi kalau yang barang habis pakai itu dibuang ya. Kalau ini direndam dengan Klorin. Udah selesai tugas kita. Udah selesai dipasang, dibuka lagi tenakulumnya. Buka tenakulumnya. Membuka ini gimana caranya? Diputar. Tutup dulu. Ditutup dulu atau dibiarin? Dibuka putaran. Boleh nggak ini ditutup spekulumnya ini di dalam? Nggak boleh ya. Jadi mengeluarkannya boleh kuncinya aja yang dibuka, habis itu dicabut. Nah, baru kita menutupnya itu di luar. Tadi ini ketutup dia ya, masih di dalam ya. Jadi kenapa nggak boleh ditutup di dalam? Karena bisa menjepit mukosa vaginanya. Jadi dikeluarin dulu. Jadi setelah ini dibuka, ditahan dulu ya, ditahan jangan kayak tadi ya.
kan posisinya tadi kayak gini ya, dikunci. Nah kuncinya itu dilonggarkan dulu, tapi ininya kita tahan supaya dia nggak tertutup di dalam. Oke, terus kita cabut. Nah terus dia pas mau menutupnya itu pas udah di luar gitu ya, jangan ditutup dulu ya. Ini berarti sudah selesai. Sampaikan kepada pasiennya kalau pemasangan IUD-nya sudah selesai, disuruh pasiennya istirahat dulu sekitar 15 menit ya, karena memang pasti ada rasa nyeri ya setelah pemasangan ini. Kalau tidak ada tanda-tanda bahaya, pasiennya sudah selesai istirahat kurang lebih 15 menit, pasiennya dibolehkan pulang dengan catatan apa yang perlu kita sampaikan. Kalau harus Ya kalau ada nyeri berlebihan, itu bisa diminum anti nyeri, terus atau ada perdarahan, boleh langsung ke rumah sakit. Kemudian kalau misalnya tidak ada keluhan, kapan perlu kontrol? 3 bulan. Berapa lama? Ada di panduannya, baca ya. Jadi terus cara kontrolnya gimana? Cek benang. Terus kalau sama SPOG biasanya gimana cara ngeceknya? Ya, di USG ya. Apakah posisinya masih pada tempatnya atau enggak IUD-nya itu? Oke, habis itu kita lanjut untuk membuka ya. Ibaratkan ini sudah bersih ya. Barang-barang ini prosedurnya sama. Kalau untuk membuka kita harus VT dulu nggak? Buka IUD harus VT dulu nggak? Iya atau enggak? Kalau daftar tiliknya apa katanya di situ, bagi panduan apa? Kalau mau membuka IUD. Ini VT dulu nggak? Ayo. Iya, pemeriksaan di manual. Ya, jadi Iya, tetap Bu, ya harus di tetap VT VT. dulu. Ya, kan kita nggak tahu pasien udah dipasang selama 5 tahun, berapa tahun itu. Nah, kita nggak tahu kondisi di dalamnya bagaimana. Jadi tetap harus di VT dulu. Jadi prosedurnya sama kayak tadi ya. Kita lakukan disinfeksi dulu, terus kita pasang dok sterilnya, kita lakukan VT, diganti handscoon-nya, baru kita lakukan prosedur untuk membuka IUD-nya. Prosedurnya gimana? Sama aja kayak tadi ya, dipasang spekulum ya, cara memasangnya sama kayak tadi ya. Oke. Terus apa lagi prosedurnya setelah pasang spekulum? Perlu dijepit pakai tenakulum nggak? Jepit benang yang dekat dengan klan. Nggak ada ya, nggak ada disuruh pakai jepit dengan tenakulumnya. Sudah tetap kita bersihkan ya. Ke dalam, kita buang, kemudian langsung kita buka aja. Bukanya dicari benang yang kalau 1 cm itu kira-kira sini, tapi bisa aja sih dia tuh rada masuk ke dalam gitu kan. Kita kasih jepitan, kunci, baru ditarik. Nah sekali buka, liatin ke pasiennya kalau ini ya Bu ya, IUD-nya sudah kita keluarkan. Oke, sudah selesai, dibuka lagi. Oke, ya.
Disuruh ngapain pasiennya? Istirahat. Ya, tetap pasiennya harus istirahat dulu. Mbak Ibu, pembukaan IUD-nya sudah selesai. Ibu silahkan istirahat dulu. Kalau tidak ada keluhan, boleh duduk lagi. Ibu silahkan pulang. Nanti kalau misalnya ada ingin pemasangan kontrasepsi selanjutnya, boleh datang lagi untuk berkonsultasi. Oke, kira-kira ada yang nggak ngerti tadi dari prosedur yang tadi? Mau tanya Bu, Ya. kalau masalah kan saat haid. Kalau pelepasan saat haid juga tuh.